Ada yang tahu nggak sih apa aja yang ada di bisnis retail? Yang pertama adalah pengertian bisnis retail. Bisnis retail adalah kegiatan menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir dalam jumlah satuan atau kecil. Jadi, retail adalah penghubung terakhir antara produsen dengan si pengguna. Lalu ada tujuan bisnis retail. Tujuan bisnis retail itu sederhana, tapi penting. Pertama, memudahkan konsumen mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Yang kedua, menciptakan pengalaman belanja yang nyaman. Dan yang ketiga, membantu produsen memasarkan produknya lebih luas. Lalu, fungsi bisnis retail ada 3. Yang pertama, fungsi retail bagi produsen adalah yang pertama, mendistribusikan barang supaya lebih mudah sampai ke konsumen. Yang kedua, mempromosikan produk produsen lewat display, katalog, ataupun promo toko. Yang ketiga, menyediakan data permintaan sehingga produsen tahu bahwa barang yang mana yang laris di pasar. Lalu yang kedua ada fungsi retail bagi konsumen, yaitu menyediakan barang dalam jumlah kecil. Jadi konsumen tidak perlu lagi membeli dalam partai besar. Yang kedua, memberi kemudahan akses karena toko retail mudah ditemukan di berbagai tempat. Dan yang ketiga, menyediakan variasi produk sehingga konsumen punya banyak pilihan. Dan yang ketiga, fungsi retail bagi perekonomian, yaitu pertama, membuka lapangan kerja di berbagai sektor. Yang kedua, mendorong arus distribusi barang sehingga ekonomi lebih aktif. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak dan aktivitas perdagangan. Lalu, ada 3 peran bisnis retail. Yang pertama, peran retail bagi produsen, menjadi jembatan pemasaran, membantu produsen menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kedua, membantu produsen membangun brand lewat display toko dan positioning. Yang ketiga, mengurangi biaya distribusi produsen karena retail menangani penyimpanan dan penjualan. Lalu, peran bisnis retail bagi konsumen. Yang pertama, memberikan kepastian kualitas karena barang sudah terseleksi sebelum dijual. Yang kedua, memberikan layanan tambahan seperti konsultasi produk, garansi, dan pembayaran praktis. Yang ketiga, menjadi tempat mendapatkan informasi produk, misal harga, keunggulan, dan cara pakai. Lalu, yang ketiga, peran retail bagi perekonomian. Yang pertama, meningkatkan perputaran uang di masyarakat. Yang kedua, mendukung pertumbuhan UMKM sehingga kerja sama pemasaran. Yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi seperti e-commerce, self-checkout, dan digital payment. Selanjutnya, ada sejarah bisnis retail. Sejarah bisnis retail dimulai sejak 3000 sebelum Masehi ketika masyarakat Mesopotamia, Mesir, dan Yunani melakukan barter di pasar tradisional. Sistem barter kemudian berkembang menjadi transaksi dengan uang logam sekitar 600 sebelum Masehi di Lydia, dan menggunakan uang kertas mulai muncul di Tiongkok pada abad ke-7 memasuki abad pertengahan. Pada tahun 500 sampai 1500 Masehi, retail tumbuh menjadi pasar mingguan, pedagang keliling, dan bazar besar di Eropa serta Timur Tengah. Lalu datang revolusi industri pada abad ke-18 sekitar pada tahun 1760 sampai 1840. Yang menjadi titik penting lahirnya retail modern, ditandai dengan produksi massal dan distribusi besar-besaran. Pada tahun 1852, Le Bon Marché berdiri di Prancis sebagai department store modern pertama, disusul oleh Marché di Amerika pada tahun 1858. Masuk ke abad ke-20, supermarket pertama dunia bernama Piggly Wiggly berdiri pada tahun 1916 di Amerika Serikat dengan konsep self-service. Pada tahun 1950 sampai 1990, mall, supermarket besar, dan convenience store berkembang pesat di seluruh dunia. Memasuki tahun 1990 sampai 2000-an, teknologi barcode, komputer kasir, dan manajemen logistik modern makin memajukan dunia retail.
Kemudian pada tahun 1995 Amazon berdiri dan menjadi pionir e-commerce, diikuti oleh Alibaba pada tahun 1999 yang menandai revolusi retail digital global. Di Indonesia sendiri, retail modern dimulai dengan berdirinya Sarina pada tahun 1962 sebagai department store pertama. Lalu muncul Matahari yang berkembang pesat pada tahun 1970. Supermarket modern pertama yaitu Hero berdiri pada tahun 1971. Kemudian berkembanglah supermarket seperti Hypermart dan Superindo pada tahun 1998. Pada tahun 1988, Indomaret hadir sebagai minimarket modern pertama, disusul oleh Alfamart pada tahun 1999 yang memperluas jaringan retail di seluruh Indonesia. Memasuki abad ke-21, retail semakin berubah melalui e-commerce lokal seperti Tokopedia. Pada tahun 2009 Bukalapak pada tahun 2010 dan Shopee pada tahun 2015, hingga lahirnya konsep omni-channel dan teknologi belanja tanpa kasir yang terus membawa retail ke era yang lebih modern dan